menerangkan tentang hubungan antara induk dan anak perusahaan. Pengendalian perusahaan lewat pemilikan saham. Biasanya tuh perusahaan yang menguasai sebesar 50% dari saham itu akan menduduki itu kayak posisi kontrol terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan induk dan holding company. Perusahaan yang memegang saham perusahaan lain dan memegang kendali atas operasional dan kontrol-kontrol terhadap sumber dayanya itu disebut perusahaan induk. Holding company adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk menguasai saham dari perusahaan lain dan mengontrol aktivitasnya. Jadi perbedaan mereka berdua adalah untuk yang perusahaan lain itu dia membeli saham, dan holding company itu adalah perusahaan yang memang khusus didirikan untuk menguasai seluruh sahamnya. Perusahaan dapat memperoleh saham dari perusahaan lain dengan cara pembelian secara tunai, lewat penukaran dengan aktiva lain, atau lewat penukaran dengan surat-surat berharga. Saham tersebut harus dicatat sebesar harga perolehannya dan dicatat dalam rekening investasi saham yang ada di laporan keuangannya tersebut. Konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penggabungan dari akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, ataupun entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dan mereka akan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai laporan entitas pelaporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan, yaitu dari gabungan perusahaan induk dan perusahaan anak ini untuk menjadikan satu laporan akuntansi entitas. Karakteristik laporan keuangan konsolidasi baik induk perusahaan maupun anak perusahaan masing-masing memang harus menyajikan laporan keuangannya secara individu dan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Saldo dan transaksi antar perusahaan harus dihilangkan, yang meliputi yang pertama adalah saldo rekening koran antar perusahaan, terus pemilikan surat berharga pada perusahaan anak, terus transaksi jual beli, bunga, dan dividen sebagainya gitu. Yang kedua adalah laporan laba rugi transaksi antar perusahaan dengan asumsi bahwa dalam laporan konsolidasi perusahaan-perusahaan itu dianggap sebagai satu perusahaan tunggal. Perkenalkan, nama saya Ratih Mega Diana Melia, NIM 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan diperlukannya laporan konsolidasi. Yang pertama, dapat dipastikan bahwa posisi kontrol masih dikuasai dan tetap akan dipertahankan kelanjutannya. Yang kedua, kegiatan usaha dari masing-masing perusahaan saling berkaitan, yang merupakan satu unit kegiatan yang terintegrasi. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi akan merefleksikan posisi keuangan setiap perusahaan yang bergabung secara valid. Jadi, laporan keuangan konsolidasi dibutuhkan apabila salah satu dari perusahaan yang bergabung mempunyai kendali atas perusahaan yang lain. Jika tidak memiliki kontrol atau kendali yang lebih, maka mereka adalah sebuah entitas yang mandiri dan masing-masing dari mereka akan membuat laporan keuangannya sendiri-sendiri dan tidak akan mungkin atau tidak bisa digabungkan, ditambahkan, ataupun sejenisnya. Selanjutnya ada anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila yang pertama, pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara, karena anak perusahaan khusus diakuisisi dengan tujuan untuk dijual kembali atau dialihkan dalam jangka pendek. Dan anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga tidak mampu mengalihkan dananya kepada induk perusahaan. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dipandang dari segi hukum, sebagai economy unit entity,
perusahaan harus menyusun suatu laporan keuangan yang mencakup perusahaan induk dan anak, yang disebut dengan Consolidated Financial Statement. Laporan keuangan konsolidasi dapat disusun dari 1. Laporan keuangan individual. 2. Neraca saldo individual. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eliminasi pada laporan konsolidasi. Dalam konsolidasi, prosesnya dapat dilakukan tanpa mengeliminasi pada nama akun-akun yang timbal balik dengan estimasi besaran jumlah pada akun-akun timbal balik yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai eliminasi pada investasi, akun, dan transaksi. Yang pertama, pada investasi. Syaratnya adalah: pertama, investasi dapat dieliminasi dengan cara ekuitas dan entitas anak. Yang kedua, jika kepemilikan entitas anak tidak mencapai 100%, maka akan muncul kepentingan oleh pengendalian. Yang ketiga, perbedaan nilai wajar dan nilai buku pada konsolidasi ini sangat penting. Yang keempat, jika muncul goodwill, maka nilai perolehan dan nilai wajar tidak sama. Selanjutnya adalah mengenai eliminasi pada akun. Jika ada utang piutang yang muncul antara anak dan induk, maka harus dihapuskan. Yang terakhir adalah eliminasi pada transaksi, yaitu transaksi yang dipakai adalah transaksi pada pihak ketiga. Jadi, transaksi antara anak dan induk akan dihapuskan. Di sini saya akan mempresentasikan eliminasi transaksi. Dalam penyusunan laporan konsolidasi, salah satu yang diperhatikan adalah penjualan silang atau resiprokal. Yang diperhatikan dalam ini adalah termasuk dalam laba atau rugi. Transaksi antar perusahaan yang meliputi gain and loss umumnya dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu persediaan, aktiva tetap, dan obligasi. Yang pertama adalah aktiva tetap. Dalam transaksi jual beli aktiva tetap antara perusahaan induk dan perusahaan anak, terdapat 2 masalah yang timbul, yaitu masalah laba atau rugi yang harus dieliminasi dan masalah penyusutan aktiva tetap bagi perusahaan yang membeli. Yang kedua adalah persediaan. Apabila sistem periodik persediaan digunakan, maka jurnal eliminasi dalam kertas kerja adalah dengan mendebit penjualan dan mengkredit pembelian. Yang ketiga adalah obligasi. Merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Penjualan obligasi menunjukkan hubungan antara penerbit obligasi sebagai debitur dan pembeli obligasi yang bisa disebut sebagai investor obligasi. Kemudian ada pemilikan saham pada perusahaan yang sudah berjalan. Beberapa kemungkinan pemilikan untuk penguasaan saham. Yang pertama, pemilikan sebesar 100% atau dimiliki seluruhnya. Yang kedua, pemilikan kurang dari 100%. Kemudian ada beberapa kemungkinan harga perolehan saham. Yang pertama, harga perolehan saham lebih tinggi daripada nilai bukunya. Yang kedua, harga perolehan saham lebih rendah daripada nilai bukunya. Kemudian ada harga perolehan di atas nilai buku. Kadang, perusahaan induk membeli saham perusahaan anak dengan harga di atas nilai buku. Kelebihan harga perolehan di atas nilai buku tersebut harus diperlakukan secara tepat sesuai dengan penyebab terjadinya. Penyebab terjadinya hal tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan anak menilai aktiva terlalu rendah. Yang kedua, perusahaan anak tidak mengakui goodwill yang ada. Yang ketiga, perusahaan induk mau membeli dengan harga di atas nilai buku sebagai harga untuk menguasai perusahaan. Harga perolehan di bawah nilai buku. Penyebab terjadinya hal tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan rekening-rekening perusahaan untuk melaporkan penurunan nilai aktivanya. Yang kedua, kegagalan rekening-rekening perusahaan anak untuk melaporkan penurunan aktiva tidak berwujud tertentu. Yang ketiga, perbedaan pembayaran menunjukkan kombinasi dari berbagai faktor yang telah disebutkan sebelumnya.
Lalu ada kaitan laporan keuangan konsolidasi dengan partnership. Laporan keuangan konsolidasi dibuat oleh penggabungan usaha akuisisi. Karena di dalam penggabungan usaha akuisisi, prioritasnya adalah laporan keuangan konsolidasi. Di dalam akuisisi terdapat induk dan anak perusahaan. Selain itu, penggabungan usaha akuisisi memenuhi syarat dibentuknya laporan keuangan konsolidasi, yaitu adanya kepemilikan saham di anak perusahaan melebihi 50%, yang kedua, kepemilikan saham di anak perusahaan kurang dari 50%, tapi induk perusahaan mempunyai pengendalian di anak perusahaan. Yang ketiga, salah satu perusahaan mempunyai kontrol terhadap perusahaan lain. Dalam penggabungan akuisisi memerlukan laporan keuangan konsolidasi karena agar induk perusahaan mengetahui jangka panjang dari anak perusahaan terhadap induk dan untuk memberikan informasi terkait kinerja manajemen induk perusahaan terhadap kinerja anak perusahaan. Lalu, apa sih bedanya merger dengan akuisisi? Mengapa merger tidak diperlukan laporan keuangan konsolidasi? Karena merger adalah penggabungan usaha dengan cara meleburkan beberapa perusahaan menjadi satu dengan nama perusahaan yang baru, sehingga di dalamnya tidak ada induk dan anak perusahaan, sehingga laporan konsolidasi tidak diperlukan oleh penggabungan usaha jenis merger.